Bab ke-333. POV Darren. Turnamen basket. Aku berdiri di tengah lapangan. Jantungku berdegup kencang saat mendengar gemuruh penonton yang memenuhi stadion. Semua mata tertuju ke sini, dan sebagai kapten, aku tahu aku harus tetap tenang dan memimpin timku. Di sampingku, Rico, Steve, dan Gilbert bersiap di posisi mereka. Begitu juga dengan anggota tim lainnya. Wajah mereka menunjukkan tekad yang sama. Ini adalah turnamen penting antar sekolah, dan kami sudah berlatih keras untuk ini. Mami, Lily, bahkan Safina berada di bagian tribun untuk menonton aku bermain. Mereka adalah penyemangat bagiku. Aku berjanji dalam hati untuk tak mengecewakan mereka. Praitit! Peluit berbunyi. Tim lawan langsung bergerak cepat dan menguasai bola terlebih dahulu. Tapi aku langsung bersiap di posisi bertahan. Mataku tajam mengawasi setiap gerakan mereka. Aku tidak membiarkan satu celah pun terlewatkan. Saat salah satu pemain lawan mencoba menerobos, aku membaca gerakannya dan berhasil merebut bola darinya. Rico, siap-siap! Teriakku, lalu melempar bola ke arahnya. Rico langsung melaju cepat, menggiring bola melewati dua pemain lawan yang mencoba menghalanginya. Saat dia mendekati garis 3 poin, dia memandang ke arah Steve dan mengoper bola dengan presisi. Steve tidak mengecewakan. Dia melepaskan tembakan 3 poin yang sempurna, dan bola itu masuk mulus ke dalam ring. Yih! Lily berteriak kencang saat bola berhasil masuk ke dalam ring. Suara sorakan memenuhi stadion, dan aku berlari mendekati Steve, menepuk punggungnya. Bagus, Steve! Kataku, penuh semangat. Kami semua tahu, setiap poin sangat berarti di pertandingan ini. Pertandingan terus berlangsung sengit. Tim lawan tidak mudah menyerah, dan mereka mencoba segala cara untuk menyusul skor kami. Tapi di setiap serangan mereka, Gilbert selalu ada untuk menahan mereka dengan pertahanan tangguhnya, tak membiarkan mereka mendapatkan rebound dengan mudah. Tubuh besarnya membuat mereka kewalahan, dan dia benar-benar jadi tameng utama kami di bawah ring. Memasuki babak Albert langsung bergerak menghadang salah satu pemain lawan, memberi aku kesempatan untuk mencuri bola. Begitu bola di tanganku, aku langsung berlari secepat mungkin ke arah ring lawan. Para pemain lawan berusaha mengejarku, tapi aku tak peduli. Ketika jarak sudah cukup dekat, tubuh tinggiku melompat dan melakukan layup. Aku tersenyum melihat bola itu meluncur sempurna masuk ke dalam ring. Praitit! Peluit panjang berbunyi, dan stadion bergemuruh saat menyadari bahwa kami berhasil menang. Rico, Steve, dan Gilbert langsung merangkulku, dan kami semua bersorak bersama, merayakan kemenangan yang begitu kami perjuangkan. Aku menatap ke arah tribun, dan di sana, aku melihat Mami melambai sambil tersenyum bangga. Safina dan Lily juga ada di sana, tersenyum lebar dan bertepuk tangan untukku. Ada rasa puas yang tidak bisa kugambarkan melihat ekspresi bangga dari orang-orang yang aku sayangi. Kerja bagus, Kapten, kata Rico sambil menepuk pundakku. Aku tertawa kecil, merasa begitu puas. Kalian juga luar biasa. Tanpa kalian, gak mungkin kita menang hari ini. Kita semua hebat. Aku berpelukan dengan anggota tim, termasuk pelatih yang selalu bekerja keras untuk melatih kami agar jadi pemenang. Di tengah kerumunan yang bersorak dan suara riuh kemenangan, aku merasa bangga. Bukan cuma karena kami menang, tapi karena aku tahu, perjuangan dan kebersamaan inilah yang membuat kami bisa mencapai titik ini. Ini lebih dari sekadar kemenangan, ini adalah momen yang bisa mengikat persahabatan dengan teman-teman semakin kuat. Saat pertandingan selesai dan tim sekolahku menang, kami semua keluar dari lapangan basket untuk pulang. Mami menggandeng tanganku di sebelah kiri dan Lily menggandeng tanganku di sebelah kanan. Aku bagaikan seorang raja yang tengah didampingi oleh dua permaisuri. Darn, Mami sangat bangga. Mami juga senang bisa melihat kamu bertanding dan menjadi juara. Kamu memang selalu membuat kamu bangga. Ujar Mami padaku. Ini semua juga Billy menimpali dengan ekspresi cemberut seolah cemburu karena aku hanya mencium Mami. Aku dan Mami tersenyum. Lalu aku mencium pucuk kepala adikku yang manja ini.
Dia pun tersenyum lagi. Kami berjalan bersama menuju parkiran, tapi kemudian Mami menghentikan langkahnya hingga aku dan Lily juga ikut berhenti melangkah. Kenapa, Mam? Tanyaku. Astagfirullah, kita jalan bersama-sama seperti ini, tapi melupakan seseorang. Jawab Mami dengan raut wajah cemas. Melupakan Sia. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, aku pun teringat akan seseorang yang sama sekali tidak ikut bersama kami sejak keluar dari lapangan basket. Safina. Aku benar-benar melupakan dia karena terlalu asyik bicara dengan Mami dan Lily. Astaga, bagaimana mungkin aku melupakan istriku sendiri? Darren, sebaiknya kamu kembali ke lapangan dan susul Safina. Biar Mami dan Lily pulang lebih dulu. Kasihan dia. Kita berdosa padanya karena melupakan dia begitu saja. Ujar Mami tampak tak enak karena meninggalkan Safina. Mami yakin mau nyetir mobil? Aku agak cemas jika Mami menyetir mobil sendiri. Yakin. Mami sudah bisa membawa mobil sendiri dan kamu nggak usah khawatir karena Mami juga sudah sering berpergian membawa mobil itu. Jawab Mami meyakinkan. Ya udah, kalau gitu aku putar balik ke lapangan Safina pasti masih ada di sana. Biar aku pulang sama dia naik taksi aja. Mami sama Lily hati-hati di jalan ya. Iya. Akhirnya, aku berbalik dan berjalan cepat untuk kembali ke lapangan basket. Aku benar-benar bodoh karena melupakan istriku sendiri, padahal dia menyempatkan dirinya untuk menonton pertandingan dan memberikan aku semangat. Tapi aku melupakan dia begitu saja. Saat aku masuk kembali ke lapangan basket, aku bertemu dengan Safina yang juga akan keluar. Otomatis aku dan dia saling berhadapan. Sejenak aku dan dia saling tatap, namun aku bisa melihat sorot mata kekecewaan darinya. Wajar, dia pasti merasa kalau aku melupakan dia. Suka dari kamu. Kamu selalu buru-buru minta maaf sebelum aku marah sama kamu. Dengan kamu meminta maaf lebih cepat, itu bisa meredam amarahku dan aku bisa tersenyum lagi. Ujarnya dengan senyum lebar. Kamu gak marah? Tadinya sih aku pengen marah sama kamu. Tapi kalau udah lihat kamu minta maaf kayak gitu aku jadi gak berani marah deh. Jawabnya. Aku tersenyum mendengar perkataannya. Aku menggenggam tangannya dan kami pun pergi bersama meninggalkan area lapangan basket. Ketika tiba di tepi jalan, kami menghentikan taksi dan naik bersama. Tujuan awalku adalah ke rumah Safina, mengantarkan dia pulang, lalu setelah itu ke rumahku. Sayang, congrats ya buat kemenangan tim kamu. Aku bangga deh, punya suami yang gak cuma pintar dalam bidang akademik, tapi dalam bidang olahraga juga. Beruntung banget ya aku. Dinikahi cowok kayak kamu. Tutur Safina sambil menggenggam tanganku. Aku berterima kasih banget sama kamu dan orang-orang yang dukung aku serta tim. Tanpa kalian, kita semua bukan apa-apa. Balasku. Aku mau bilang sesuatu sama kamu. Ucapnya kemudian. Soal apa? Aku mau ikut papa ke Surabaya lusa. Jawab Safina ragu. Loh, memangnya ada apa di Surabaya? Kenapa harus ikut? Neneknya papa kan masih ada. Beliau sakit dan pengen ketemu papa serta keluarganya. Kata nenekku, nenek buyut sakit keras. Khawatir usianya gak akan lama lagi. Jadi, mau gak mau kita sekeluarga harus ke sana buat jenguk beliau sebelum terlambat. Safina menjelaskan alasannya akan ikut. Aku sedikit berat membiarkan dia pergi. Tapi jika memang itu untuk kepentingan keluarga, aku tak bisa melarangnya. Akan terkesan sangat egois jika sampai aku melarangnya. Bukan? Berapa lama di sana? Sekolah buat izin selama aku di Surabaya. Alhamdulillah Pak Kepsek juga kasih izin. Aku membuang nafas. Jika saja aku bisa ikut pasti aku akan ikut dengannya agar tak terpisah. Sayang, kamu gak marah kan? Dia bertanya karena aku diam. Enggak. Buat apa aku harus marah? Kamu kan pergi juga buat jenguk nenek buat kamu. Bukan buat cari cowok lain. Ngapain aku harus marah? Takutnya kamu marah. Sayang. Maaf ya.
Aku gak bilang sejak awal sama kamu. Nomor problem. Yang penting kamu tetap kabari aku. Oke? Iya. Pasti kalau itu mah. Karena selama perjalanan mengobrol, tak terasa kami akhirnya sampai di depan gerbang rumah Safina. Sebelum turun, Safina mencium tanganku takzim dan tersenyum. Aku balas senyum padanya. Assalamualaikum. Ucapnya. Waalaikumsalam. Jawabku. Pintu mobil tertutup setelah Safina turun. Aku meminta sopir untuk mengantarkan aku pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, aku masih kepikiran dengan rencana kepergian Safina lusa nanti. Aku mungkin akan sangat merindukan dia. Entah bagaimana hari-hari yang akan aku jalani jika dia tak ada. Mengapa rasanya ingin selalu dekat setelah menikah? Padahal, dulu kami tak sedekat ini. Benarkah ini cinta yang indah setelah menikah? Aku pernah dengar dari Mami. Katanya cinta setelah menikah itu jauh lebih indah dari sebelumnya. Mungkinkah itu yang aku rasakan?